Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ningsi dari kelas PPB 4B NIRM 0201181035. Sini saya akan menyampaikan bisnis plan saya, yaitu tentang bisnis pengolahan makanan dengan nama Songkotelo. Songkotelo sendiri diambil dari bahasa Jawa yang berarti berasal dari singkong. Maknanya yaitu, pengolahan makanan ini berasal dari singkong, di mana kita memanfaatkan pangan lokal yang ada di sekitar lokasi bisnis. Latar belakang pendirian bisnis Songkotelo yaitu yang pertama, singkong tersedia melimpah di kota metro, yaitu tempat bisnis ini akan didirikan. Yang kedua, harga jual singkong rendah disebabkan karena melimpahnya singkong yang ada di masyarakat, sehingga harga jualnya menjadi rendah. Kemudian kota metro adalah kota pelajar, sehingga banyak pelajar yang ada di kota metro, baik dari wilayah kota metro sendiri ataupun dari luar wilayah, sehingga dapat menjadi sasaran pasar utama bagi bisnis Songkotelo itu sendiri. Yang keempat yaitu produksi untuk keripik singkong sendiri itu mudah, dan pastinya keripik itu banyak digemari oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di sini kami menyasar oleh kalangan para pelajar yang biasanya memanfaatkan keripik-keripik itu untuk cemilan. Nah, tujuan dari pembuatan bisnis plan singkong ini yaitu yang pertama meningkatkan nilai jual singkong, yang kedua meningkatkan kualitas produk keripik singkong dan kapasitas produksi dengan menggunakan mesin potong keripik singkong secara otomatis, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih tipis, lebih tidak mudah patah, dan lebih crispy. Kemudian yang ketiga, memperluas jaringan pasar singkong dengan cara menambah metode penjualan online sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah terutama Provinsi Lampung. Nah, di sini ada logo dari perusahaan kami yaitu Songkotelo. Kami mencantumkan logo perusahaan dan produknya, kemudian ada berat bersih dari tiap kemasannya, dan ada kode produksi dan kode kadaluarsa, dan ada sertifikat halal dari MUI. Visi dari perusahaan kami yaitu bekerja sama dalam kemandirian dan berkreasi dengan pangan negeri. Misi kami yaitu memperkenalkan produk keripik singkong pada seluruh masyarakat, memberikan kepuasan kepada konsumen, memanfaatkan singkong sehingga menjadi makanan yang berkualitas dan bernilai jual tinggi. Yang keempat yaitu menjaga kualitas produk sampai ke tangan konsumen. Struktur organisasi dari bisnis Songkotelo yaitu ketua saya sendiri Oktavia, kemudian wakil yaitu Ermi, bendahara Rina, untuk pemasaran yaitu Viza, dan untuk produksi yaitu Rian. Untuk peran dari masing-masing bagian, ketua yaitu bertanggung jawab terhadap keberlangsungan usaha, wakil membantu ketua dan keberlangsungan usaha dan urusan eksternal, kemudian bendahara mengatur keuangan, arus masuk dan keluar. Untuk bagian pemasaran yaitu mengatur bagaimana promosi pasar dan strategi pemasaran lainnya, dan produksi yaitu menghandle produksi dari keripik singkong itu sendiri. Alur produksi. Yang pertama, persiapan bahan meliputi langkah sortasi, pengupasan, dan penyucian. Kemudian persiapan alat yaitu pengisian air, penyiapan mesin pengiris, penyiapan tampah, dan penyiapan gas. Kemudian penggorengan, bahan dimasukkan ke dalam tempat penggorengan, kemudian digoreng dalam suhu sekitar 80 derajat selama beberapa menit sampai kecoklatan. Kemudian penirisan menggunakan mesin spinner dan pengemasan. Layout usaha. Layout usaha ini dimulai dari pintu masuk, yaitu langsung menuju ke etalase toko tempat pemasaran, dan kemudian tempat pengemasan, kemudian di sebelahnya ada tempat penggorengan dan penirisan, kemudian di bagian tengah ada ruang kantor dan tempat istirahat untuk karyawan, di bagian paling belakang tempat pengupasan dan penyucian dan perajangan, kemudian ada WC untuk karyawan. Keunggulan produk. Yang pertama, menggunakan bahan baku utama yaitu singkong Martapura, yaitu singkong yang terkenal dengan rasanya yang manis alami dan renyah. Kemudian menggunakan bahan berkualitas baik dari
minyak, dan lainnya. Kemudian yang kedua, varian rasa keripik singkong yang beragam, yaitu original, pedas manis, manis, dan balado. Kami juga menyediakan opsi bagi konsumen untuk dapat mencampur rasanya sendiri sehingga mereka dapat menentukan tingkat keasinan dan tingkat kepedasan sesuai selera mereka. Kemudian yang ketiga, kemasan unik dan dapat didaur ulang. Kami membuat kemasan dari kertas sehingga sangat ramah lingkungan dan sangat mudah untuk didaur ulang. Kemudian yang keempat yaitu secara yuridis kami sudah bersertifikasi halal dari MUI dan PAIRT. Untuk analisis SWOT, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, strength atau kekuatan produk. Yang pertama yaitu produk variatif dan inovatif. Kemudian yang kedua, jenis singkong yang merupakan singkong martapura, memiliki tekstur renyah dan rasa manis alami. Kemudian keunggulan yang ketiga yaitu produk dapat diperjualbelikan melalui sosial media. Untuk kelemahannya, yang pertama, produk mudah hancur sehingga memunculkan kekhawatiran saat proses distribusi. Yang kedua yaitu produk akan alot jika terlalu lama terpapar udara bebas. Yang ketiga yaitu menghasilkan limbah produksi yang cukup banyak seperti kulit singkong dan minyak curah. Untuk opportunity atau peluangnya, yang pertama, Kota Metro merupakan kawasan pendidikan sehingga banyak pelajar yang tinggal atau kos di sekitar Kota Metro. Kemudian yang kedua, pelajar biasanya butuh cemilan praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga yaitu lokasi usaha strategis di sekitar kawasan kampus yang banyak dilalui oleh sasaran pasar yaitu para pelajar. Untuk hambatannya yang pertama yaitu banyak saingan karena produsen keripik singkong ini cenderung banyak. Kemudian yang kedua, harga bahan baku bersifat fluktuatif, dapat berubah sewaktu-waktu. Yang ketiga yaitu masyarakat Kota Metro memiliki kebiasaan unik, yaitu kurang menyukai produk yang baru dan hanya coba-coba saja, sehingga mereka melihat tes awalnya apakah itu enak atau tidak. Jika enak, mereka akan cenderung membeli produk tersebut secara terus-menerus. Jika dirasa kurang sesuai dengan selera mereka tidak akan kembali lagi ke tempat tersebut untuk membeli barang. Ini adalah perhitungan analisis SWOT berdasarkan bobot, rating, dan rasio. Saya membuat menjadi kuadran SWOT berdasarkan perhitungan. Didapatkan hasil bahwa strategi yang paling sesuai yaitu berada di kuadran 1, sehingga kebijakan yang paling sesuai yaitu menerapkan kebijakan pertumbuhan yang agresif, growth oriented strategi. Strategi yang digunakan yaitu strategi SO dengan memanfaatkan strength dan opportunity dengan cara menawarkan keripik singkong ke para pelajar dengan memberikan tester, mengiklankan di sosial media dengan menyertakan testimoni dari pembeli, bekerja sama dengan koperasi yang berada di lingkungan sekolah untuk memasarkan produk. Aspek lingkungan dalam bisnis Songkotelo yang harus diperhatikan yaitu yang pertama masyarakat. Bisnis ini dapat menjadi ladang tempat bekerja masyarakat, baik ibu rumah tangga maupun masyarakat kalangan muda di sekitaran rumah. Yang kedua yaitu untuk petani singkong. Bisnis ini sangat bermanfaat bagi mereka karena mereka dapat memperoleh harga jual singkong yang layak. Yang ketiga, secara lingkungan, kami menawarkan bisnis yang sangat ramah lingkungan. Kami mendaur ulang kemasan, kemudian untuk limbah seperti kulit singkongnya, kami memanfaatkan dan membuat produk baru seperti keripik kulit singkong. Untuk pemasaran strategi 4P, yaitu produk. Produk kami sangat beragam dengan beragam varian rasa juga dan dapat dimix sesuai selera. Kemudian untuk promosi, kami memanfaatkan iklan di Facebook, Instagram, WA, disertai dengan testimoni dari para pembeli. Kemudian review terbaik bisa mendapatkan diskon yang spesial. Kemudian untuk price atau harga, kami mematok harga senilai Rp12.000 per kemasan 250 gram dan juga memberikan diskon pembelian apabila jumlahnya membeli sebanyak 10 pieces. Kemudian untuk place, kami menempatkan lokasi usaha di koperasi sekolah, kemudian secara online, dan kami juga memanfaatkan jasa dari Gojek. Untuk segmentasi pasarnya sendiri, segmentasi geografis, yaitu bahan baku utama sangat mudah didapatkan dari lokasi ini. Kemudian untuk pasar sangat sesuai karena Kota Metro merupakan kota pendidikan sehingga banyak pelajar yang dapat dijadikan target pasar.
Secara demografis, kelas sosial untuk pemasaran keripik singkong ini adalah menengah ke bawah dan kalangan remaja atau pelajar dan juga ibu rumah tangga. Untuk segmentasi STP, segmentasi perilaku, keripik singkong itu dapat dijadikan oleh-oleh saat bepergian, mudah dibawa kemana-mana. Untuk targeting, target pasar dalam pemasaran keripik singkong ini yaitu kalangan remaja atau pelajar dan juga ibu rumah tangga. Untuk positioning produk, yaitu kita menempatkan keripik ini di manapun tempat usaha seperti koperasi ataupun yang lainnya. Saluran pemasaran dari bisnis Songkotelo ada 3 saluran. Saluran yang pertama yaitu dari usaha Songkotelo, kemudian ke pedagang pengecer, kemudian ke konsumen. Saluran yang kedua yaitu dari Songkotelo ke supermarket, sentra oleh-oleh atau koperasi mahasiswa, kemudian ke konsumen. Kemudian saluran ketiga yaitu secara langsung secara online dari produk Songkotelo langsung ke konsumen. Potensi pasar dari bisnis ini yaitu jumlah warga kota Metro pada tahun 2019 yaitu 170.852 jiwa. Kemudian asumsi order misalnya 0,93% dari jumlah penduduk kota Metro, sehingga asumsi target pasarnya yaitu 0,93% dikali jumlah penduduk kota Metro senilai 170.852 yaitu 1.600 konsumen per bulan. Produksi keripik singkong yaitu 200 kemasan per produksi dan dalam jangka waktu 1 bulan proses produksi dilakukan selama 8 kali dengan harga 12.000 per kemasan. Asumsi omset per bulan yaitu target konsumen itu senilai 1.600 dikalikan dengan 12.000 yaitu omsetnya senilai 19.200.000 rupiah per bulan. Nah, kemudian ini adalah analisis kompetitif. Unsur perbandingannya dengan merek lainnya, yang pertama tampilan dan desain. Dari segi tampilan dan desain, Songkotelo sangat menarik dan praktis. Merek lain pun sama seperti itu. Kemudian dari segi kemasan, nah Songkotelo ini sangat unggul karena kami memanfaatkan kemasan dari kertas yang mudah didaur ulang dengan desain yang cukup bagus untuk dilihat. Kemudian dari rasa, kami memiliki beragam varian rasa dan dapat dimix sesuai selera konsumen itu sendiri. Kemudian dari segi harga, kami mematok harga yang lebih murah daripada harga merek lain di pasaran dengan berat yang sama. Kemudian dari kualitas singkongnya, kami memanfaatkan singkong segar langsung dari petaninya. Kemudian untuk penggunaan bahan pengawet, kami tidak menggunakan bahan pengawet. Untuk bahan tambahan pangannya, kami menggunakan bahan pangan yang sangat aman untuk konsumen. Analisis finansial. Yang pertama yaitu modal investasi. Untuk modal investasi yaitu modal awal yang dikeluarkan pada awal pendirian usaha itu sendiri, meliputi peralatan yang dibutuhkan, perizinan, kemudian untuk sewa tempat dan sebagainya. Untuk modal investasi sendiri dibutuhkan modal awal senilai Rp20.210.000. Untuk modal kerja yaitu kebutuhan bahan baku untuk mendukung produksi, kemudian untuk transportasi dan tenaga kerja yang dibutuhkan pada awal pendirian usaha. Modal kerja yang dibutuhkan pada awal pendirian usaha yaitu senilai Rp1.965.000. Kemudian modal awal investasi yaitu didapatkan dari penjumlahan modal investasi dan modal kerja Rp20.210.000 ditambah Rp1.965.000 sehingga memperoleh modal awal atau modal investasinya senilai Rp22.175.000. Kemudian untuk biaya variabel produksi. Ini adalah biaya variabel yang dibutuhkan untuk melakukan produksi. Yang dibutuhkan untuk biaya 1 kali produksi yaitu senilai Rp1.515.000. Kemudian karena kami dalam 1 bulan itu melakukan 8 kali produksi, sehingga dalam 1 bulan kami membutuhkan biaya senilai Rp12.120.000. Kemudian untuk biaya per tahunnya senilai Rp145.440.000. Kemudian biaya penyusutan. Biaya penyusutan diperoleh dari penyusutan peralatan dan bahan dan perizinan dan sewa tempat dan sebagainya pada tahun-tahun yang berjalan.
Untuk biaya penyusutan sendiri selama per tahunnya senilai Rp4.099.250, sehingga diperoleh biaya tetap untuk penyusutan per bulannya senilai Rp341.604. Kemudian untuk biaya tenaga kerja, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kita menggaji tenaga kerja. Tenaga kerjanya meliputi tenaga produksi, tenaga pemasaran, dan juga tenaga keuangan. Jumlah biaya produksi untuk tenaga kerja selama satu kali produksi yaitu Rp3.600.000. Kemudian untuk jumlah biaya per bulan yang kami keluarkan yaitu senilai Rp3.600.000. Kemudian untuk jumlah biaya tenaga kerja yang kami keluarkan selama 1 tahun senilai Rp43.200.000. Sehingga total biaya pengeluaran yang kami keluarkan yaitu terdiri dari total biaya variabel, biaya tetap, dan biaya tenaga kerja. Sehingga jumlah pengeluaran kami per bulan yaitu Rp16.601.604. Kemudian untuk jumlah pengeluaran per tahunnya senilai Rp192.239.248. Untuk sumber modalnya sendiri kami berasal dari modal investasi, yaitu dari kami meminjam dari bank senilai 20 juta. Kemudian untuk modal kerjanya memanfaatkan modal sendiri senilai Rp1.965.000, sehingga total sumber modalnya yaitu Rp22.175.000. Ini merupakan perkiraan penerimaan dan keuntungan yang akan diperoleh dari bisnis Songkotelo. Dari produksi sebanyak 200 kemasan dengan harga Rp12.000 per kemasan, total output yang diperoleh yaitu senilai Rp19.200.000 per bulan. Sehingga dalam 1 tahun kami dapat menghasilkan pemasukan senilai Rp230.400.000. Keuntungan selama 1 bulan dari 8 kali produksi diperoleh dari perhitungan pendapatan dikurangin pengeluaran selama 1 bulan, yaitu memperoleh hasil senilai Rp3.138.396 selama 1 bulan. Sehingga keuntungan dalam 1 tahun mendapatkan keuntungan senilai Rp37.660.752. Kemudian RC atau rate per cost, kemudian BEP dan payback period. Untuk R per C diperoleh dari pemasukan dibagi dengan total biaya, sehingga memperoleh nilai R per C senilai 1,19. Nah, hal ini menunjukkan bahwa usaha ini layak karena syaratnya untuk kelayakan usaha yaitu nilai R per C-nya melebihi dari 1. Kemudian untuk break even point, harga pokok dalam rupiah diperoleh dari total biaya dibagi dengan total produksi per tahun. Memperoleh harga pokok senilai Rp10.039, sehingga usaha ini akan stabil, tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian apabila menjual produk seharga Rp10.039 per kemasan. Untuk break even point dalam unit diperoleh dari total biaya dibagi dengan harga per paket atau harga per produknya, sehingga memperoleh hasil 16.061 paket. Sehingga usaha ini akan memperoleh stabil, tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian apabila mampu menjual produk sebanyak 16.061 paket selama 1 tahun. Kemudian untuk payback period diperoleh dari total investasi dibagi dengan keuntungan usaha dikalikan 12 atau jumlah bulannya. Diperoleh hasil 7,06 bulan. Jadi, modal yang telah diinvestasikan untuk usaha keripik singkong Songkotelo akan kembali dalam waktu 7,06 bulan. Kemudian adalah bagian arus kas. Arus kas ini terdiri dari arus masuk dan arus keluar yang dikeluarkan selama 5 tahun dan penyusutan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Untuk arus kas sendiri cenderung naik per tahunnya. Dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat atau kelima cenderung mengalami kenaikan. Dari kas awal yang sejumlah 0 mendapatkan kas akhir selama 5 tahun itu Rp207.841.250. Untuk NPV dari usaha ini terdiri dari pengeluaran atau biaya selama 5 tahun, penerimaan bersih, DF atau bunganya, suku bunga bank. Saya menggunakan suku bunga bank 10%.
Kemudian untuk pembandingan yang kedua yaitu SNIL. DF-nya 353% agar hasil untuk NPV-nya ya sejumlah minus. Kemudian untuk hasil NPF 10% diperoleh hasil 11.536. Untuk NPF pada DF 353% yaitu minus 10.046. Untuk BC rasio atau benefit cost ratio pada bunga 10% yaitu sekitar 1,15. Untuk IRR berdasarkan hasil perhitungan didapatkan hasil yaitu 50%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha keripik singkong Songkotelo ini layak dijalankan karena memiliki nilai NPF 10% itu nilainya positif, BC positif, dan karena lebih dari 1, serta hasil persentase keuntungan IRR lebih besar dari suku bunga bank yaitu 12%, sedangkan IRR usaha ini adalah 50%. Kemudian metode pengembalian pinjaman bank. Kami menggunakan metode pengembalian dengan sliding rate dengan bunga senilai 10% sehingga cicilan pokok yang harus kami keluarkan per tahunnya senilai 4 juta rupiah. Kemudian untuk bunganya menurun setiap tahunnya sehingga total pengembalian pinjaman bank yang harus kami keluarkan pada 5 tahun itu senilai 26 juta rupiah dari saldo awalnya yang kami pinjam yaitu 20 juta rupiah. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari ucapan ataupun dari presentasi saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.